pada pemerintahan saya pikir pidato Pak Prabowo sudah lebih dari cukup. Pidato beliau sudah lebih dari cukup, malah membuat kita spor jantung karena kadang-kadang tegas, kadang-kadang melemah. Jadi saya pikir berhentilah berpidato. Kami hanya menunggu 5 langkah dari Pak Prabowo. 1, bersihkan korupsi. Kedua, dengan lewat penegakan hukum. Yang kedua adalah kembalikan sumber daya alam yang sudah dirampok oleh oligarki kepada negara. Tambang, hutan, laut, pantai, dan lain-lain. Kembalikan kepada negara dan rakyat. Yang ketiga adalah kembalikan sumber daya ekonomi yang sudah dikuasai oleh oligarki kepada rakyat. Itu hampir seluruh Indonesia sudah hampir dikuasai. Itu dia harus kembalikan. Yang keempat adalah kembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat yang sedang dirampok oleh oligarki bersama politisi lewat merebut kekuasaan, lewat menyogok rakyat. Saya tadi membaca Ketua DPRD Sumatera Utara, ternyata keluarga koruptor semua. Mulai dari bapaknya, saudaranya, semua koruptor. Nah, artinya satu kabupaten itu berarti memang disogok semua. Dan yang terakhir, saya berharap yang kelima, Pak Prabowo, hentikan semua peredaran uang gelap lewat judi online, lewat narkoba, lewat korupsi, lewat penyelundupan, lewat kegiatan tambang ilegal. Itu 5 hal yang saya harap dilakukan Pak Prabowo. Kalau memang pemerintahan Bapak tidak sanggup melakukan itu karena mereka kotor, maka nggak apa-apa, Bapak bentuklah 5 satgas tersebut. Yang isinya orang-orang memang takut kepada Allah untuk memperbaikan negeri, dan kalau perlu semua orang yang dilibatkan untuk melakukan itu jangan ada yang digaji. Itu jauh lebih itu memang harus ada langkah revolusioner dalam melakukan kebijakan. Karena kalau Bapak masih berharap kepada Bahlil, kepada Zulkifli Hasan, kepada Airlangga Hartarto, kepada yang lain-lain, yang kita tahu semua sudah terpenjara dengan masalahnya, jangan harap Pak Prabowo dan lain-lain tadi, jangan harap Pak Prabowo bisa melakukan perbaikan sesuai cita-cita dia ingin menjadi presiden selama ini yang sudah ditulis dalam buku. Jadi saya pikir, Pak Tata, saya ulangi bahwa 5 itulah yang saya harap yang dilakukan oleh Pak Prabowo. 1, berantas korupsi. 2, tertibkan, kembalikan sumber daya alam yang selama ini ke negara. 3, kembalikan sumber daya ekonomi dari oligarki kepada rakyat. Keempat, kembalikan kedaulatan kepada rakyat yang sudah dibajak oleh oligarki dan politisi busuk. Yang kelima adalah hentikan peredaran uang ilegal lewat 5 jalur tadi. Saya katakan uang ilegal di Indonesia itu sekitar perkiraan saya 7.000 triliun. Bayangkan Pak Tata, 7.000 triliun dari PDB kita hanya 22.000 triliun. Itu benar-benar jadi nah itulah kira-kira agenda nyata. Kalau pemerintahan Prabowo tidak sanggup, maka bentuk satgas di luar pemerintahan. Itu biasa saja. Terima kasih teman-teman semua. Saya mungkin lebih menyoroti bagaimana rezim Jokowi mempraktekkan melepaskan tambang ke oligarki dan asing. Itu saya pikir jauh lebih ini. Tadi Pak Marwan sudah menjelaskan semua aturannya, tapi bagi rezim Jokowi itu tidak penting aturan, yang penting dia praktekkan seperti apa. Jadi praktekkan seperti apa. Dan itu publik lebih. Nah, karena saya ngalami betul, saya lama di BUMN, saya bagian dari rezim Jokowi yang awal ingin membenahi tambang, tapi sepertinya memang Pak Jokowi tidak mengizinkan orang-orang yang membenahi tambang ada di rezim dia. Nah,
awal daripada saya tahu bahwa rezim Pak Jokowi ini memang tidak ingin tambang ini baik bagi negara, itu saat kami bongkar Papa Minta Saham. Saya, Sudirman Said, membongkar Papa Minta Saham dan diminta menghentikan kasus itu. Dan kita tahu siapa yang terlibat adalah tokoh-tokoh semua. Disebutkanlah nama di rekaman itu, Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi, hampir semua tokoh disebutkan. Artinya itu menunjukkan bahwa memang permainan tambang ini sangat-sangat sangat-sangat diatur oleh oligarki. Nah, setelah itu orang-orang yang ingin mengelola sumber daya alam dengan baik itu diberhentikan semua. Sudirman Said, Riza Ramli, Anies Baswedan, Ferry Musila Baldan almarhum yang sangat ketat juga di pertanahan. Itu semua diberhentikan. Masuklah para oligarki ke dalam menggantikan mereka. Nah, itulah awal bahwa istilah saya Jokowi dan oligarki mengkudeta pemerintahan Indonesia itu di 2016. Itulah Jokowi melakukan, dan saat itu hubungan dengan PDIP makin menjauh sehingga betul-betul Jokowi sudah di tangan oligarki. Nah, sehingga praktik-praktik berikutnya itu betul-betul ada praktik menyerahkan istilahnya berbisnis kekuasaan. Jadi Jokowi itu adalah pebisnis kekuasaan. Dia berbisnis kekuasaan sumber daya alam kepada oligarki dan asing, dan dia berbisnis hukum kepada para politisi. Jadi politisi dikendalikan, kasih kasus hukumnya, kemudian dipegang kayak kebo dicucur hidungnya, sementara oligarki dikasih berbagai hadiah dan gamna. Itulah mulai terjadi. Pasti publik paham. Dan saat itu banyak sekali izin-izin, karena saya dengan Pak Sudirman masih di SDM, maka izinnya dipindahkan. Nah, ingat penyerahan Newmont dulu, itu 2016, itu tidak lewat Kementerian SDM, itu langsung istana. Dan saya paham betul itu istana yang negosiasi. Nah, kita nggak tahu sama sekali kejadiannya. Saya saat itu lagi ngopi-ngopi dengan Pak Sudirman Said, loh kok ada konferensi pers di istana tanpa kita tahu. Izin tambang nikel itu tidak ada yang lewat Kementerian SDM karena Joko Widodo, kita ingat pada saat periode pertama rezim Joko Widodo yang sangat berkuasa itu adalah Luhut Binsar Panjaitan yang Menko Investasi. Nah, sehingga kita lihat betul-betul orang-orang Minerba itu orang-orang mereka, dan kasus penertiban smelter, pembangunan smelter yang dibungkus hilirisasi itu benar-benar betul-betul tidak, Kementerian SDM tidak tahu sama sekali karena izinnya masuk dari Kementerian Perindustrian. Nah, Kementerian Perindustrian yang bikin izin sehingga terbangunlah smelter. Dan ingat, itu mulai 2015 dibangun tanpa IUP, tanpa sumber bahan-bahan baku. Padahal Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa smelter baru bisa dibangun kalau ada IUP bahan bakunya. Ini tidak ada IUP-nya. Nah, setelah itu jadi, itu dilakukan secara tertutup. Tidak ada yang tahu sudah jadi begitu saja. Kompleks smelter yang paling besar. Nah, setelah itu barulah keluar izin melarang ekspor bahan mentah Minerba. Nah, setelah itu terpaksalah semua bahan baku ore nikel itu dijual ke komplek industri Cina. Komplek industri Cina di sana itu betul-betul industri Cina itu betul-betul bebas dalam segala hal. Saya 3 kali ke sana saat itu sebagai staf khusus Menteri SDM. Tukang masaknya pun dari Cina, jadi nggak ada sama sekali. Nah, saat itu sampai Presiden Jokowi merubah semua peraturan yang menghambat, termasuk masuknya tenaga kerja asing itu diubah oleh rezim Jokowi. Jadi betul-betul diubah semua. Nah, sehingga terjadilah seperti ini sekarang.
Nah, apa dampaknya? Maka negara sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari hilirisasi tersebut. Tidak ada, malah rugi sebenarnya karena eh, antara mengekspor or mentah dengan menjual or ke kompleks industri Cina di Morowali atau tempat lain itu tidak ada bedanya penerimaan negaranya, malah rugi karena pajak ekspor nggak ada. Nah, karena di dalam semua Anda bisa bayangkan eh, potensi sumber daya yang ada hanya sekitar 20-25 tahun, tapi dikasih kebebasan pajak 30 tahun. Jadi ini betapa bodohnya orang yang memberikan kebijakan tersebut. Nah, sekarang eh, rezim Jokowi betul-betul melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang sangat-sangat besar. Kita bisa bayangkan pada saat rezim Jokowi menerima pemerintahan 2014 itu produksi batu bara hanya 350 juta ton. Di akhir pemerintahan dia itu sudah 800 juta ton. Akhirnya betul-betul dihabis-habiskan. Nah, yang menariknya tidak ada penenang. Kita lihatlah, dan begitu juga nikel, tembaga, emas, boksit, apa segala, itu rata-rata kenaikan produksi itu 2 sampai 3 kali lipat selama rezim Jokowi. Harga rata-rata naik 2 sampai 3 kali lipat juga. Harga batu bara saat Presiden Jokowi itu rata-rata $70. Akhir-akhir $200. Artinya, nah pertanyaannya, dari kenaikan jumlah produksi, dari kenaikan harga tersebut, itu uangnya kemana? Yang terjadi hanya utang bertambah. Pendapatan negara tidak sama sekali bertambah signifikan. Artinya, ada kebocoran yang sangat besar terjadi di tambang, kebocoran di produksi, dan kebocoran di penjualan, di pemasaran. Jadi, nah ini harus dilakukan audit semua. Jadi kita lihatlah, yang dikatakan Pak Marwan tadi, Undang-Undang Nomor 4 2009 itu sebenarnya betul 2020-2018 itu sebenarnya udah siap-siap kita menyiapkan Bukit Asam untuk mengambil batu bara karena akan habis kontrak PKP 2B, kontrak karya itu akan habis dan akan dikurangi jumlah luas tambangnya terhadap pemilik tambang swasta. Tahu-tahu diubahlah undang-undang itu 2023. Dan kita tahu siapa yang memimpin. Nah, jadi saatnya kita buka lah. Pemilik tambang ini siapa sih? Dia juga yang menguasai politik. Nah, jadi, nah pertanyaannya sekarang, apakah Pak Prabowo berani menyentuh mereka? Nanti kita bahas itu. Nah sekarang, nah boksit di Kalimantan Barat, di Kalimantan di Kalimantan Tengah, itu sekarang udah produksi udah 10 juta ton dan itu Cina semua. Nah, ada lagi kompleks pertambangan yang diserahkan bekas aneka tambang yang ada di Kaltara. Itu bekas aneka tambang diserahkan oleh kepada konglomerat yang kita tahu semua, ya sangat dekat oleh yang disebutkan tadi. Nah, itu semua diserahkan ke mereka. Jadi, nah, coba tahu sekarang lahan aneka tambang, lahan antam, lahan tambang emas antam di Papua juga mau diserahkan oleh swasta oleh Bahlil. Nah, lihat betapa lihainya Joko Widodo memainkan ini. Saya katakan tadi, di rezim di periode pertama yang mengendalikan semua itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Di periode kedua itu dipindahkan ke Bahlil Lahadalia. Nah, yang menariknya saat itu Menteri SDM-nya itu adalah profesional teman saya Arifin Tasrik. Itu kewenangan itu seakan-akan dicabut dan dipindahkan ke Bahlil. Bahlil lah dinaikkan jabatannya, dulu kan BKPM itu hanya badan, dinaikkan menjadi menteri dan ditunjuklah sebagai koordinator untuk izin-izin tambang. Nah, 2022 rezim Joko Widodo mencabut izin 2000-an izin tambang dan pengelolaan hutan. Setelah itu
dihidupkan kembali oleh Bahlil. Jadi ini sangat-sangat sangat-sangat licik. Tapi yang menariknya, kita udah tahu permainannya Bahlil. Tapi Prabowo juga mengangkat lagi sebagai ketua tim hilirisasi. Jadi ini sebenarnya ada nggak sih pertanyaan kita berikutnya? Ada nggak keinginan Prabowo memang untuk memperbaiki tata kelola tambang? Karena kalau dilihat orangnya itu orang-orangnya itu saja. Nah, tapi kita agak ini sedikit kemarin adalah pada saat dia sebenarnya dugaan saya dan saya yakin benar terjadi, Bahlil hampir mensiasati, kata kasarnya menipu Prabowo tentang dan kita semua tentang kasus Raja Ampat. Kasus Raja Ampat karena, kasus Raja Ampat ini sebenarnya Bahlil itu ingin menggunakan PT GAG sebagai bumper untuk melindungi 4 kolega dia, pemilik tambang tersebut. Nah itu yang terjadi, tapi kelihatannya ketahuan akhirnya ya kalau saya seorang birokrat 32 tahun lalu bahwa ini terjadi teguran yang sangat keras sehingga pengumuman penutupannya itu dilakukan oleh Setnek, Mensesnek dan Sekap bukan oleh Bahlil, dan Bahlil saat itu masih coba membela diri bahkan keluar langsung membela Joko Widodo yang tidak disebutkan sekali. Artinya memang Pak Prabowo bahwa Bahlil ini masih melanjutkan sebagai bemper kaum oligark yang dititipkan oleh Joko Widodo kepada pemerintahan ini sekarang. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh Prabowo? Nah, Prabowo kalau ingin menyelamatkan negeri ini, dan saya menyatakan bahwa ingin melaksanakan apa yang dia sampaikan selama ini, bahwa dia ingin presiden itu agar sumber daya alam dikelola negara, rakyat dikelola negara, rakyat menjadi menikmati, maka saatnya menertibkan tambang. Nah, pertanyaannya adalah beranikah Prabowo melakukan itu? Itu kan yang muncul sekarang pertanyaan. Nah, sekarang saya ingin menyatakan, jadi langkah yang harus dilakukan Pak Prabowo sekarang adalah kalau memang mau, dan saya tunggu betul, saya berharap betul mau melakukan, lakukan segera audit terhadap pertambangan, terutama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan rezim Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Terkait izin, terkait tentang pembagian terhadap negara, terkait terhadap audit terhadap penjualan, audit terhadap keuangan, audit terhadap penerimaan negara, itu lakukan audit. Nah, setelah itu bentuk Satgas Penertiban Tambang. Satgas Penertiban Tambang inilah yang melakukan penertiban terhadap tambang-tambang tersebut, yang melakukan pelanggaran, maka itu diambil alih oleh negara dan dikelola langsung oleh BUMN. Itu saya pikir yang harus dilakukan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo lambat melakukan ini, saya agak was-was bahwa kaum oligark ini akan terus bergerak karena kita lihat tidak akan diam mereka karena dia merasa sangat-sangat butuh terhadap dan mungkin juga sekarang sedang membiayai politik kembali agar karena Pak Prabowo saya lihat tuh kadang-kadang kita agak pidato hari ini keras, besok lemah lagi. Betul-betul menguji kesabaran kita terhadap harapan kita kepada beliau. Jadi kita tahu bahwa tuntutan masyarakat sekarang lakukan reshuffle kabinet untuk menggusur, untuk menghentikan loyalis Jokowi yang ada dalam kabinet. Tapi 2 hari lalu beliau menyatakan saya tidak akan melakukan reshuffle kabinet karena kerja timnya masih bagus. Bagaimana kita menyatakan kerja Bahlil bagus? Bagaimana kita menyatakan kerja Budi Ari bagus? Bagaimana kita bisa menyatakan kerja Menteri Kehutanan bagus yang bagi-bagi hutan? Bagaimana kita menyatakan kerja daripada Menteri Kelautan dan Perikanan yang membongkar pagar laut saja di PIK 2 nggak bisa? Bagaimana kita menyatakan
Kejaksaan Agung bagus, padahal udah dikasih penjagaan TNI, tapi tidak bisa menyentuh korupsi yang besar. Tidak bisa hanya begitu-begitu saja. Jadi ini kok dianggap tim bagus. Terus kita disuruh bahwa ya inilah tim saya yang bagus. Nah, itu yang bikin saya apa namanya antara harapan dengan pidato dengan aksi sangat berbeda jauh. Itu yang saya berharap dan tidak ada jalan lain bagi Pak Prabowo untuk menyelamatkan negeri ini kecuali berantas korupsi, habisi para koruptor, yang kedua adalah selesaikan masalah pertambangan karena hanya ini sumber pendapatan yang sangat dekat. Saya coba punya hitungan begini. PNBP dari pertambangan itu PNBP-nya 2 tahun lalu sekitar 420 triliun, sangat kecil. PDB sekitar 3.300 triliun, PDB. Nah, kalau saya menghitung itu jauh sekali di bawah sebenarnya. Karena begini, saya bicara dengan orang-orang yang bermain di tambang, perusahaan tambang yang izinnya lengkap, clean and clear, itu dia bilang kami harus menyogok seluruh aparat partai politik, preman, apa segala, itu 30% dari revenue. Kemudian 30% dari revenue. Nah, kemudian yang tidak punya, yang isinya bodong-bodong, isinya bolong-bolong, mencuri-curi, itu dia bilang 60-70% dari revenue. Artinya ada potensi penerimaan negara yang sangat besar apabila ini ditertibkan. Dan mereka bilang, Pak Said tolong suarakan penertiban ini. Karena bagi kami tidak ada sama sekali, jauh lebih bermanfaat asal tertib dan masuk negara daripada kami tiap hari diperas oleh berbagai unsur. Nah, sehingga kalau Pak Prabowo sebenarnya membuat satgas khusus untuk tambang, maka perkiraan saya untuk mendapatkan pendapatan negara 2 kali lipat dari sekarang menjadi 1.000 sampai 1.500 triliun karena begini, teman-teman semua, perkiraan saya kalau kemarin sawit itu pelanggarannya kan 30% dari luasan sawit, kebun sawit. Luas sawit itu 17 juta hektar, tapi yang tidak punya izin 5 juta hektar. Artinya 30% dong yang ilegal. Nah, perkiraan saya di tambang itu 80% ilegal. Perkiraan saya 80% ilegal. 30% berizin, 50% adalah ilegal transaksi. Jadi ada 80% yang ilegal. Nah, kalau kita bikin kasar saja, kalau 30%, 80% ilegal, kalau PDB 3.400 triliun, maka sebenarnya harusnya sumbangan kepada PDB itu menjadi 5.000 triliun. Nah, kalau PNBP sekitar 420 triliun, kalau ditambah dengan tadi kan kalau ini kan PNBP itu adalah PNBP adalah royalti. Nah, sekarang kalau dia ilegalnya muncul, maka pajaknya juga naik. Jadi saya yakin pendapatan negara akan bertambah sekitar 1.000-1.500 triliun PNBP dan pajak. Dan Pak Prabowo langsung punya sumber untuk membayar warisan Jokowi yang kita harus cicil semua, itu 800 triliun per tahun bunga saja loh ya. Bunga saja. Kalau masuk pokoknya maka itu 1.200-1.300 triliun. Saya pikir inilah apa namanya karya nyata duet Mulyani Mulyono. Mulyani Mulyono meninggalkan utang. Jadi ya udahlah. Sri Mulyani saya sangat hormat, tapi saya sangat kecewa bahwa ibu tidak bisa menjadi penjaga sehingga rakyat betul-betul ibu sisakan utang yang sangat besar atas kerja ibu selama 10 tahun dengan membantu Joko Widodo. Nah, itulah saya pikir, saya berharap kita suarakan terus, mudah-mudahan Pak Prabowo betul-betul melakukan langkah yang sebenarnya hanya butuh nyali, dan saya berharap Pak Prabowo kembali bahwa jiwa ultranasionalisnya untuk menyelesaikan masalah pertambangan agar kembali
ya mendekati pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Hampir semua musuh utama BUMN sekarang itu adalah penguasa. Itulah musuh utama. Musuh utama BUMN, ya. Sesama orang pemerintahan itu. Orang pemerintahan kan orang luar yang memerintah. Orang yang selama ini ingin menguasai tambang menjadi memerintah. Akhirnya pada saat memerintah, kesempatan itu digunakan. Kita kan pengusaha tambang semua yang penguasa sekarang. Oke, nah yang bukan penguasa, Joko Widodo memanfaatkan penguasa tambang untuk mengambil alih semua. Saya belum pernah menemukan data BUMN menggugat lokasi tambangnya menang. Belum pernah. Pasti kalah. Dan dikalahkan. Tidak pernah bisa menang. Anda hampir, bukan hanya BUMN tambang, hampir semua BUMN di tengah kota Medan lah, stasiun kereta api itu kan jelas-jelas, hampir seluruh kota Medan itu tanah BUMN, tidak ada yang bisa menang. Jadi, musuh utama BUMN adalah pengusaha yang menjadi penguasa. Nah, jadi jangan pernah berharap bahwa BUMN akan mendapatkan. Kita tahu semua, hampir semua tambang di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu punyanya Aneka Tambang. Kan dibagi-bagi. Hampir semua batu bara tuh punya Bukit Asam. Dibagi-bagi. Dan tempatkanlah diru-diru BUMN yang tidak punya semangat untuk menuntut. Karena diru BUMN kan yang penting gajinya besar. Nah, jadi sebenarnya cobalah. Jadi Pak Joko Widodo itu betul-betul mematikan BUMN menjadi malaikat maut BUMN juga. BUMN konstruksi bangkrut semua gara-gara memaksa membangun jalan tol. Kita masih ingat kemarin, masih berlanjut sekarang, ingin memaksa membangun proyek DME oleh Bukit Asam, itu gasifikasi batubara yang menyebabkan akan menaikkan harga LPG 50% demi keuntungan investor luar. Kan begitu. Jadi kalau ada yang rugi, maka ditugaskan ke BUMN. Tapi kalau untung maka dicari investor kerjasama. Masih ingat kerjaan Telkom, ya kan? Masih ingat hampir semua dagingnya itu adalah diatur oleh pengusaha yang menjadi penguasa. Mereka mengambil daging di BUMN dan menyerahkan tulangnya ke BUMN. Itulah yang dihadapi sekarang. Nah, jadi jangan pernah berharap penguasa yang menjadi pengusaha yang menjadi penguasa akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Tidak akan pernah. Karena saya yakin mereka nasionalisme dan patriotismenya hampir nol. Itulah yang dihadapi. Prabowo harus mencari orang-orang yang betul-betul sekarang nasionalisme dan patriotismenya harus sangat tinggi karena para rezim-rezim pejabat-pejabat yang dipasang oleh Joko Widodo. Pak Bung Tata tahu, ada 2 menteri kehutanan yang rezim Joko Widodo itu hampir melepaskan hampir 5 juta hektar sejak rezim Joko Widodo, termasuk menteri yang terakhir. Nah, ini betul-betul hanya membagi-bagi. Nah, itulah yang perlu menurut saya kita audit semua. Jadi hutan audit, perkebunan audit, tambang diaudit semua. Kalau Prabowo mau. Oke. Ya, itu saya pikir jawaban saya. Jadi bagaimana BUMN ya udahlah. Begini, Belanda itu kan membentuk BUMN, dia tahu sumber daya alam Indonesia, maka dibentuklah nikel untuk aneka tambang untuk nikel, emas, tembaga, kemudian dibentuk Bukit Asam untuk batu bara, dibentuk timah, dibentuk inal. Itu dia tahu bahwa ini sumber daya ke depan, tapi itu kan dihabiskan oleh setelah paling puncaknya itu adalah masuknya pengusaha menjadi penguasa untuk mengelola sumber daya alam Indonesia. Saya pikir saya perlu agak ulas sedikit begini. Dua hari sebelum Bahlil ke Raja Ampat, saya sudah menyatakan bahwa Bahlil sedang bermain
untuk menutupi 4 tambang lainnya dan memakai tambang PT GAK yang milik BUMN sebagai bumper. Itu 2 hari sebelum beliau ke sana. Karena saya ini tahu persis permainan beliau, tahu persis saya. Jadi nggak usah, mungkin beliau nganggap bahwa kami semua seperti sebagian dosen-dosen pada saat dia cari S3 di UI, mungkin bisa di Dibodoh-bodohin. bisa dibodoh-bodohin gitu kan. Nah, dia nggak tahu bahwa kita ini bukan sebodoh apa namanya dari alumni universitas yang nggak jelas gitu kan. Kira-kira tidak sebodoh itu. Jadi saya baca, saya paham betul. Karena PT GAK itu mendapat penghargaan sebagai tambang terbaik oleh Kementerian SDM 2025. 2025 loh dapatnya. Kok dianggap itu yang melanggar? Nah, saya yakin betul bahwa pasti yang dikunjungi adalah PT GAK. Yakin betul saya saat itu. Dan pasti di sana bikin konferensi pers bahwa tidak ada masalah tambang. Itu saya boleh cek pernyataan saya 2 hari sebelum berangkat. Pasti itu yang terjadi. Nah, ini sampai saya menyatakan kenapa sih orang ini benci banget BUMN gitu kan. Nah, setelah ini betul apa itu terjadi kan. Itu terjadi. Nah, saya 30 tahun dalam birokrat. Nah, saya melihat setelah itu, dipanggil ke Hambalang, Pak Presiden, kalau kita baca dengarkan bocor halus, persis analisis saya. Bahwa Bahlil itu di Hambalang itu membela petambang lainnya 4 tambang. Kita tahu kan yang pemilik tambang itu, 1 itu adalah miliknya Aguan, 2 miliknya salah satu konglomerat, apa namanya, saya belum berani bukan namanya karena dokumennya belum lengkap, yaitu 1 milik Cina, 1 milik toko lokal. 4-empatnya, nah itu dilindungi dan kita tahu ini semua adalah orang-orang dekat Jokowi. Nah, bagi yang paham politik, paham birokrasi, kalau hanya untuk urusan satu sektor, yang konferensi pers itu adalah menteri sektor tersebut. Dan ingat, izin Minerba itu hanya tingkat dirjen loh kalau perpanjangan izin. Masa Sekap dan Setnek diumumkan di istana? Artinya, Pak Prabowo memerintahkan menterinya, jaga si anak nakal ini. Ini si anak nakal ini dijaga. Maka, lihat pada saat konferensi pers, itu kan yang bicara pertama adalah Setnek kan. Habis itu, pada saat Menteri SDM Bahlil bicara, itu dipelototin terus oleh Teddy Sekap. Karena mungkin kau nakal, ku sentil ke telingamu. Gitu kan. Nah, apa yang terjadi saat itu sangat di luar kebiasaan. Seorang menteri tidak boleh memberikan uraian tafsiran apapun terhadap putusan presiden. Tidak boleh. Lihat saat itu, Bahlil itu berkelit dengan macam-macam alasan. Artinya, itu memberitahu ke Solo mungkin, aku sudah bela, nggak kuat saya bela melawan Hambalang. Kira-kira begitu kodenya. Nah, kode itu keluar lagi setelah tidak ditanya wartawan, langsung menyatakan ini tidak ada kaitannya sama Jokowi. Itu kan langsung membela kan, menyatakan tidak ada kaitan sama Jokowi. Bagaimana tidak ada kaitan sama Jokowi? Izin eksploitasi baru terbit baru semua. Eksploitasi itu kan, nah, orang harus paham, namanya izin tambang beda dengan migas. Tambang itu namanya ada RAB. RAB itu tiap tahun dapat izin dari Kementerian SDM. Itu namanya izin tambang. Nah, ini kan dianggap izinnya yang lalu nggak bisa karena izin menambang 1 ton, 2 ton, 5 ton itu dari pemerintahan sekarang, bukan pemerintahan sebelumnya. Nah, ini dianggapnya kita bodoh semua sisi apa namanya Bahlil ini. Nah, yang menariknya Bu Ida adalah pada saat itu keluarlah orkestra Menteri Jokowi yang ada dalam kabinet Prabowo. Uju-uju muncul Zulkifli Hasan bicara bahwa Bahlil benar. Iya kan? Muncul uju-uju. Coba hubungkan apa hubungannya Zulkifli dengan Bahlil. Menko-nya juga bukan. Kan Menko-nya Bahlil adalah Menko Perekonomian. Apa kaitannya dengan nah, di saat yang sama langsung juga keluar menteri yang paling loyalnya Menteri Jokowi adalah Tito.
menyerahkan hadiah kepada menantunya Jokowi, yaitu 40 Aceh. Itu kan hadiah. Nah, artinya, setelah itu kok Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan saya tidak akan ada reshuffle kabinet. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau kita orang luar melihat bahwa menteri-menteri ini sudah bandel kok membuat susah Prabowo, tapi kok Pak Prabowo menyatakan tidak ada reshuffle. Pertanyaannya, pasti orang dalam menyatakan itu taktik strategi, pasti. Tapi pasti kita orang luar bisa menafsirkan ada teguran dari Solo. Ada lagi teguran dari Solo. Nah, semua bisa diduga. Karena ini tidak bisa dibantah. Saya ini, supaya publik paham, jangan terus disangka. Saya ini 98 itu sudah anggota MPR, jadi paham betul dinamika politik ini. Itu junior saya semua yang ada sekarang. Jadi jangan juga nganggap sakit hati. Enggak, saya nggak pernah sakit hati. Saya nggak mau negaraku rusak hanya gara-gara rezim Joko Widodo dengan orang-orang. Itu yang saya nggak mau. Nah, yang tadi saya menyatakan bahwa negara ini sebenarnya Indonesia itu tidak susah memperbaiki. Yang penting kita ketemu pemimpin yang memang punya nasionalisme dan patriotisme. Jadi jangan terlalu menyatakan bahwa perbaiki sistem dulu. Ingat, 65 Pak Harto ngambil dari Bung Karno, itu kan sistem nggak jelas. Tapi kita ketemu Pak Harto yang punya nasionalisme patriotisme yang bagus, maka negara ditata dengan sangat baik. Nggak ada. Undang-undang dasarnya sama, semua sama, sistemnya sama. Cuma hanya partai politik yang beda. Nah, maksud saya, jadi yang paling penting pemimpin. Sekarang, 98, Pak Habibie itu kacau balau tuh negara ini. Kacau balau negara ini. Tapi kan dia ambil, dia perbaiki. Nah, artinya sebenarnya kita hanya butuh pemimpin yang punya nasionalisme, patriotisme yang bagus untuk memperbaiki negeri ini. Nah, itulah saya berharap betul dengan Pak Prabowo. Saya berharap betul dia. Karena begini, baru kali ini kita punya presiden yang ultranasionalis, yang punya ideologi kerakyatan. Nah, tadi saya agak pesimis, Pak Rasali tadi dari Qatar, memperbaiki negeri ini dengan perbaikan moral. Karena begini, hampir semua penguasa yang berhasil sekarang maju adalah orang-orang perusak moral. Hampir semua. Dihitung jari yang bermoral, yang bisa dipilih oleh rakyat. Bapak bisa bayangkan, di kampung saya ada calon anggota DPR yang tidak pernah dikenal, tapi karena semua rumah dikasih 1 juta rupiah, langsung terpilih. Dan kita turun ke bawah, itu semua minta, Pak ada isinya nggak amplopnya. Jadi memang sangat rusak. Jadi saya berharap, saya agak pesimis kalau menganggap bahwa kita perbaiki dulu moral rakyat, baru memperbaiki negara. Saya lebih condong menggugah hati Presiden Prabowo untuk memperbaiki negara daripada membujuk 280 juta orang yang dirusak oleh ratusan konglomerat untuk disogok. Itu lebih berat. Karena mereka merampok negara untuk menyogok rakyat. Dan saya berharap sederhana bagi Pak Prabowo, hentikan perampokan oleh oligarki agar dia tidak lagi menyogok rakyat untuk memberikan kekuasaan kepada dirinya. Itu jauh lebih efektif. Jadi kita gugah saja Pak Prabowo, jadilah pemimpin seperti Pak Harto saat menerima dari Bung Karno, jadilah pemimpin seperti Habibie saat menerima dari Pak Harto, dan jadilah meng-cut off semua kebijakan-kebijakan yang merusak negeri ini. Dan baru setelah itu perbaiki sistem. Itu saya pikir jauh lebih efektif. Kalau mengharapkan perbaikan moral, saya sangat pesimis. Bangsaku sudah sangat dirusak oleh para politisi yang mengandalkan sogokan untuk mendapatkan kekuasaan. Ada yang saya agak memberikan apresiasi tentang penertiban sawit. Penertiban sawit ini awalnya itu kan hasil audit pemerintahan Joko Widodo. Ditemukanlah 3,3 juta hektar sawit yang ilegal. Setelah diperiksa ternyata ada sekitar 5 juta hektar.
Dulu ketua Satgasnya itu adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan pernah menawarkan agar ini dinegosiasi dan diputihkan oleh negara. Ingat kan? Masuk Presiden Prabowo menyatakan no. Ini harus diambil alih oleh negara. Oke? Diambil oleh negara dan ketua Satgasnya sekarang adalah Menteri Pertahanan Sapri Sapsudin lewat Dewan Pertahanan Nasional yang ketuanya adalah Presiden, ketua hariannya adalah Menteri Pertahanan. Dan dibentuklah BUMN khusus namanya Agripalma yang pimpinannya juga adalah mantan Jenderal Kopassus bintang 3 yang memimpin. Nah, ini agak berhasil sehingga saya berharap ini dicontoh untuk tambang. Nah, yang agak saya kecewa adalah terus terang adalah pemberantasan korupsi. Pidatonya itu hampir setiap saat itu betul anti korupsi. Sangat anti korupsi. Tapi faktanya tidak ada tindakan apapun terhadap korupsi. Tidak ada. Nah, yang saya takutnya adalah pemberian perlindungan kepada kejaksaan yang oleh TNI yang kita tahu sampai kakeknya, sampai cucunya dilindungi, sampai saudara istrinya, saudara suaminya dilindungi, dijaga, tapi menyelesaikan kasus korupsi Pertamina juga nggak bisa, judi online juga nggak bisa, pagar laut juga nggak bisa. Terus apa gunanya? Nah, jangan sampai berbalik bahwa dengan perlindungan itu terjadi negosiasi malah di dalam. Itu yang paling bahaya. Nah, Pak Prabowo harus melakukan evaluasi ini. Perlindungan berlebih tapi tidak ada hasil. Siapa tahu berubah menjadi perlindungan persekongkolan. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Bukan memberikan perlindungan berlebih kepada kejaksaan yang tidak menunjukkan hasil apapun, termasuk korupsi Pertamina, hanya jalan di tempat, maka jangan sampai lama-lama berubah menjadi perlindungan dari rencana perlindungan pemberantasan korupsi menjadi perlindungan terhadap persekongkolan untuk melindungi para koruptor. Itu saya pikir yang bahaya. Terima kasih. Selalu ada 3 analisis tentang sikap tidak tegasnya Pak Prabowo atau banyak omon-omon. 1, menyatakan ini orang dari dalam menyatakan ini strategi. Itu orang dalam. Orang yang ini menyatakan ini balas jasa. Orang yang skeptis menyatakan dia sudah terancam. Dia sudah terancam. Saya menyatakan kalau Pak Prabowo memang sebagai pemimpin itu gini, kurang jasa apa namanya Pak Habibie terhadap Pak Harto. 35 tahun jadi menteri dan 30 tahun beri besarkan apapun yang ini. Tapi Pak Habibie bisa mengambil sikap sangat tegas pada saat dia disuruh ganti dan meng-cut off semua kebijakan Pak Harto. Oke. Yang menjadikan Pak Habibie presiden itu Pak Harto, bukan lewat pemilihan. Bukan lewat pemilihan. Itu pada saat dijadikan wapres juga banyak yang nolak. Nah, kurang jasa apa namanya Bung Karno kepada Pak Harto? Pak Harto bisa melakukan itu demi bangsa dan negara. Ya kan? Nah, jadi memang sudah dibutuhkan sikap kenegarawan yang lebih besar dari Pak Prabowo. Bahwa selamatkan bangsamu, abaikan jasa dan ancaman. Percaya saya, kalau Pak Prabowo betul-betul memihak ke rakyat, berantas korupsi, ambil aset negara, maka apapun yang dilakukan itu, ancaman apapun yang dilakukan oleh, kalau memang ada sesuatu yang dipandang oleh Joko Widodo, maka rakyat akan datang ke Solo semua untuk membela Prabowo. Yakin saya itu terjadi. Nah, karena apapun, saya kan orang dalam pemerintahan lama, kesalahan apa yang bisa dibikin oleh Pak Prabowo yang diperkira-kira yang dipegang oleh Pak Jokowi, saya nggak yakin ada sesuatu yang sangat besar. Saya nggak yakin ada sesuatu yang sangat besar. Nah,
jauh lebih saya yakin, jauh lebih banyak rahasia yang dipegang oleh Prabowo terhadap Jokowi dibanding dengan Jokowi terhadap Prabowo. Jadi janganlah. Yang saya takutkan adalah ada orang sekitar Prabowo selalu menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Percayalah Pak Prabowo, kami paham mungkin ada kesalahan, tapi saya nggak yakin rakyat tidak memaklumi karena saya yakin kesalahan Bapak. Bapak kan cuma sebentar sebagai Menteri Pertahanan. Nggak lama gitu kan, dan tidak. Nah, jadi udahlah, saatnya Bapak melupakan balas jasa, menutup balas jasa, bahwa Bapak tidak ada harapan ya kecuali memperbaiki dan menyelamatkan negeri ini. Bapak tidak usah takut ancam-ancaman. Sambil muncul istilah sekarang kan, jangan nggak usah lah takut sama 9 naga. Kan sambil muncul istilah kan, 9 naga akan diganti oleh 9 haji. Itu muncul sekarang kan. Nah, ya, siapa tahu betul 9 haji ini bisa memperbaiki negeri ini diganti oleh 9 naga. Nanti Haji Tata masuk, Haji Marwan masuk, Haji. Nah, jadi, siapa tahu, kita nggak tahu untuk memperbaiki negeri. Bagi saya sih oke-oke aja gitu kan. Nah, karena 9 naga ini memang sudah merusak gitu loh. Jadi jadi ini saya Pak Tata, saya masih berharap bahwa ini apa yang menyebabkan, terus terang aja, saya kalau habis pidato Pak Prabowo itu melemah lagi, saya baca Qur'annya lebih cepat lagi. Karena kok begini lagi? Itu betul-betul saya siap-siap tiap saat. Kalau teman lihat kenapa ke masjid lagi? Saya kalau Pak Prabowo nasionalisme dan kelihatan lagi bahwa dia masih melanjutkan rezim Jokowi, rezim yang korup, rezimnya merusak negara, rezim yang memecah belah bangsa, rezim kebohongan, rezim kelicikan, terpaksa saya lebih banyak di masjid. Karena saya kehilangan, kok ada orang berubah seperti ini. Kemarin teriak-teriak, ini kok melambat lagi gitu loh. Ini saya bilang mudah-mudahan sampai kapan saya harus spor jantung menghadapi gaya Pak Prabowo yang saya harapkan memperbaiki negeri ini. Itu ketemu pengusaha-pengusaha besar yang pengusaha senior sekali karena seumur Pak Prabowo semua. Itu ada 10-an orang. Dan dia sampaikan ke pengusaha Indonesia, politisi juga. Ya, Pak tahu lah dulu. Bukan 9 haji, bukan 9 naga. Oh ya, orang ulang. Ya. Lain lagi. Tapi pengusaha. Dia kasih tahu saya, ini kalau Pak Prabowo lambat 3 bulan tidak menunjukkan dirinya, maka dia bisa digulungkan oleh geng Solo. Itu kata-kata mereka. Wow. Itu. Ya. Nah, saya tanya, kenapa Bapak bawa sampaikan ke saya? Kami berharap Said Didu menyuarakan. Karena mereka Solo ini tidak diam. Itu kata mereka. Dan itu nggak mungkin. Ya tahulah, pengusaha yang umur 70-an, bukan 9 naga, bukan 9 haji. Artinya, tahulah kelompoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.